Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Agustus adalah bulan sakral, bulan istimewa bagi kita rakyat Indonesia. Karena pada bulan tersebut, bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya. Indonesia bebas dari penjajah. Indonesia merdeka. Maka sungguh sangat wajar setiap kali masuk bulan Agustus, kita rakyat Indonesia merayakannya. Kita rakyat Indonesia memeriahkannya dengan berbagai cara, semisal kita mengibarkan bendera di sepanjang jalan, mengibarkan bendera di depan pintu rumah kita, mengibarkan bendera di gang, di tempat kita kerja, di banyak kantor dan di banyak tempat yang lain. Atau kita memeriahkan bulan Agustus dengan cara mengadakan lomba. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus kita rakyat Indonesia melakukan upacara pengibaran bendera merah putih. Malam tanggal 17 Agustus biasanya banyak kita jumpai, banyak kita temukan di jalan-jalan, di kampung-kampung, di gang-gang melaksanakan tasyakuran, kirim doa untuk para pahlawan yang telah gugur, mengorbankan jiwa, raga, dan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Namun demikian para hadirin, akhir-akhir ini ada pendapat dari Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa hormat bendera hukumnya syirik. Karena ia menganggap hormat bendera dianggap menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir dengan keterbatasan ilmu ingin menjawab pendapatnya Ustadz Wahabi tersebut bahwa hormat bendera bukan syirik. Hormat bendera bukan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Mufti Atiyah Syakar dalam kitab Fatawal Azhar juz 10 halaman 221. Beliau mengatakan, yaqulu ba'dun nas inna tahiyatal alam syirkun billah fala yu'azzamu illa Allah wahdah fahal huna sahih. Ada sebagian orang berkata bahwa hormat kepada bendera itu hukumnya syirik karena mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal huna sahih? Apakah pendapat seperti itu benar? Apakah komentar yang demikian itu benar? Maka dijawab oleh Syekh Atiyah Syakar, jawabannya seperti ini. Al-alamu ramzun lil watan fil asril hadith. Bendera adalah simbol negara di masa sekarang. Wa kana 'indal Arab ramzan lil qabilah wal jamaah. Bangsa Arab juga memiliki simbol suku dan kelompok. Yasiru khalfahu wa yuhafidhu alaihi kullu man yantasibu ilal qabilah awil jamaah. Setiap suku dan kelompok akan berjalan di belakang bendera tersebut dan menjaganya. Wa kullama kana al-'alamu marfu'an dalla 'ala izzati ahlihi. Setiap bendera itu tinggi. Setiap kali bendera tegak berdiri dan berkibar, itu merupakan simbol akan kedaulatan bangsanya. Dalla 'ala izzati ahlihi. Indikasi yang menunjukkan akan kemuliaan bangsa tersebut. Begitu juga sebaliknya, wa idan takasa dalla 'ala dhallihim. Ketika bendera itu jatuh, ketika bendera itu gugur, maka juga merupakan simbol akan kehinaan sebuah bangsa. Wa yu'rafu indal Arab bismir rayah awil liwa. Di kalangan bangsa Arab, bendera ini dikenal dengan sebutan rayah atau liwa. Ini pendapatnya Syekh Atiyah dalam kitab Fatawal Azhar yang memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Tegak dan berdirinya bendera itu merupakan simbol akan kedaulatan, akan kejayaan, akan kemuliaan sebuah bangsa.
Oleh karenanya kita mengibarkan bendera juga merupakan simbol bahwa bangsa kita telah berdaulat, bahwa bangsa kita telah jaya, bahwa bangsa kita Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka. Lantas bagaimana hukumnya? Kalau kita rakyat Indonesia melakukan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus pada pelaksanaan upacara tersebut, apakah syirik kita hormat kepada bendera? Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab yang sama, halaman yang sama, juz yang sama pula. Jawabannya seperti ini. Fatahiyatul alam bin nasyid, hormat bendera dengan diiringi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, awil isyarah bil yadi fi wad'i muayyanin, atau dengan isyarah tangan meletakkan kepada anggota tubuh tertentu, hormat, isy'arun bil wala lil watani, adalah bentuk kecintaan kepada sebuah negara. Wal iltifafi haula qiyadatihi wal hirsi ala himayatihi, bersatu dalam kepemimpinannya dan berkomitmen untuk menjaga kedaulatannya. Wadzalika, adapun hormat bendera pada pelaksanaan upacara yang kita lakukan rakyat Indonesia ini, la yadkhulu fi mafhumil ibadati lahu, bukan termasuk dalam kategori ibadah. Falaisa fiha salatun wala zikrun, karena di dalamnya tidak ada salat pun pula tidak ada zikir. Hatta yuqala innaha bid'atun aw taqarrubun ila ghairillah, sehingga bila dikatakan bahwa pelaksanaan upacara hormat kepada bendera itu bid'ah atau taqarrub kepada selain Allah, itu sama sekali tidak benar. Karena memang kita hormat kepada bendera bukan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormat bendera bukan syirik. Hormat bendera bukan ibadah, bukan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena simbol kecintaan kita kepada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kemudian kita cinta Indonesia ini karena kita ikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul cinta kepada tanah airnya. Rasul cinta kepada Madinah. Beliau Nabi Muhammad cinta kepada Mekah. Sebagaimana doa beliau yang terkutip dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyaddah. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Makkah au asyaddah, atau lebih cinta kepada Madinah. Kita cinta Indonesia itu karena Nabi cinta tanah airnya, Madinah dan kota Makkah. Sebagaimana juga hadis dari Anas radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbah harrakaha min hubbiha. Sahabat Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi setiap kali tiba dari perjalanan, beliau melihat kampung Madinah, perkampungan kota Madinah, beliau mempercepat kendaraannya, beliau mempercepat tunggangannya, min hubbiha, karena cintanya beliau kepada kota Madinah. Cinta tanah air beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengomentari hadis tersebut, wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah. Hadis tersebut memberikan sebuah pelajaran akan keutamaan kota Madinah. Yang kedua, kata beliau, Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilaihi. Bahwa hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepada tanah air. Ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, juz 6, halaman 6. Oleh karenanya,
kita rakyat Indonesia dalam upacara hormat kepada bendera bukan syirik. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi, itu pendapat yang tidak berdasar, itu pendapat hanya berdasarkan nafsunya saja tanpa didasari ilmu. Pendapatnya ngawur, pendapatnya ceroboh dan gegabah. Oleh karenanya, kita yang melakukan upacara ini ada dasar yang diberikan ulama, ada contoh yang diberikan Rasul karena kita cinta kepada bangsa Indonesia ini. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah, selalu dijaga, diberikan kesejahteraan rakyatnya, diberikan pemimpin yang adil, diberikan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!